wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar tak kala Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang baik, di tempat yang baik, teman-teman yang baik yang membimbing kita kepada hal yang baik-baik. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Karena mayoritas rusaknya seseorang, hancurnya seseorang, hilangnya kehormatan seseorang itu pada umumnya karena salah berteman. Teman yang baik bisa menggiring Anda kepada hal-hal yang baik, tapi ingat, teman yang tidak baik bisa menjatuhkan martabat Anda dan merusak masa depan Anda dan membuat Anda terpuruk. Maka Nabi berkata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Jadi pengaruh teman itu begitu luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah, Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, dan Allah pertemankan kita dengan teman-teman yang baik demi meraih hal-hal yang baik. Ini suatu kenikmatan yang begitu luar biasa. Di sini kita mengambil sedikit pituah-pituah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Pituah-pituah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Imaman, ya, aliman kabir, mujahid fisabilillah, itu Imam Syafi'i yang tidak lepas di dalam menuntut ilmu walaupun di akhir hayatnya, walaupun beliau dalam keadaan sakit wasir apa itu? Yang dari belakang itu sakit apa itu? Wasir, ya, yang keluar dari belakang itu sakit wasir, ya. Itu beliau masih mengajar dengan kursi dan di bawahnya seperti ember, ya, untuk menahan kucuran darah, dan beliau masih aktif belajar dan mengajar. Itu Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di dalam perut ibunya selama 4 tahun. Mayoritas dari kita 8, 9, 10 bulan, ya. Imam Syafi'i 4 tahun. Maka di dalam madhab Syafi'i, aksarul wiladah arba'a sinin. Paling banyaknya perempuan ngelahirin itu berapa tahun? 4 tahun. Itu yang kita bacakan di dalam kitab Safinah. Jadi kalau ada perempuan 2 tahun belum lahir-lahir, jangan was-was, ya. Karena di dalam madhab Syafi'i paling banyak waktu ujung kelahiran itu 4 tahun. Karena Imam Syafi'i sendiri yang berada di dalam perut ibunya selama berapa? 4 tahun. Bukan waktu sedikit. Itu 4 tahun. Yakunu imaman kabiran, menjadi seorang imam yang kabir, yang dimana beliau berkelana di dalam menuntut ilmu, meninggalkan semua keluarganya, meninggalkan orang tuanya demi mendapatkan ilmu syarif, ya, ilmu yang begitu luar biasa. Ketika beliau berhasil menjadi seorang alim kabir, beliau ingin berjumpa dengan ibunya. Sudah lama tidak berjumpa dengan ibunya. Tak kala itu ibunya sudah tua, ya.
ibunya Imam Syafi'i. Beliau membawa beberapa unta yang di dalamnya emas dan harta. Lalu ajudan Imam Syafi'i mendatangi terlebih dahulu kepada ibunya mengabarkan bahwa anakmu Syafi'i dalam perjalanan ingin berjumpa dengan engkau. Apa kata ibunya? Kalau dia datang membawa ilmu yang manfaat yang aku cita-citakan kepada anakku, silakan datang, aku terima. Tapi kalau dia datang membawa buntalan dunia, tidak akan aku terima. Allahu Akbar. Lalu ajudannya balik kepada Imam Syafi'i, ya Imam, hakadah. Ini yang diucapkan oleh siapa? Oleh ibumu ya Imam. Langsung itu hartanya disedekahkan ya. Imam Syafi'i datang dalam keadaan yang diharapkan oleh ibunya. Aku mengharapkan anakku menjadi imaman kabiran nafi'an, bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar. Bukan 5 tahun, bukan 8 tahun, bukan 10 tahun ya. Kita baru pesantren 5 tahun aja udah merasa gagah ya, merasa alim ulama ustadzan kabiran ya. Itu kita. Orang-orang dulu emang waktunya semuanya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Hakata. Orang-orang yang mulia yang dimuliakan dengan ilmu. Tapi ingat, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar di dalam hidupnya, maka dia tidak akan merasakan kehormatan di masa tuanya. Kalau Anda ingin menjadi orang terhormat, hidup berkah, martabat tinggi, manfaatkan dari sekarang untuk menuntut ilmu. Tuh lihat Imam Syafi'i. Gala Imam Syafi'i berkata, hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin. Aku telah hafal Al-Quran full 30 juz dan umurku berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Kita udah belasan tahun, apa yang kita apa? Nah ini untuk kita berkaca. Aku menghafal Al-Quran 30 juz, umurku 7 tahun. 7 tahun sudah mengkhatamkan Al-Quran, hifdzan, hafalan Al-Quran. Wa hafidtul Muwatta, dan aku menghafal Muwatta lil Imam Malik, gurunya. Itu kitab yang tebal, riwayat-riwayat hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Wa ana ibnu asyri sinin, dan aku berumur 10 tahun. 7 tahun hafal 30 juz, 10 tahun hafal Muwatta. Allahu Akbar. Semangat yang begitu besar, semangat yang begitu luar biasa. Dalam keadaan payah, dalam keadaan bukan orang punya Imam Syafi'i, dalam keadaan dulu susah payah. Kalau sekarang kita nuntut ilmu, apa yang mau disumpahin, apa yang mau dirugiin, apa yang gak enak. Makan sudah ada magicom, masak sudah ada gas, tinggal jetrak nyolok jadi semuanya. Tidur sudah ada kipas angin, luar biasa. Apa yang mau kita sumpahkan? Sesuatu hal apa yang membuat Anda sumpah tidak semangat di dalam menuntut ilmu? Apa yang membuat Anda sumpah? Syaitanak. Syaitan yang ada di dalam jiwa kalian. Hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kalian. Itu yang membuat Anda sumpah, membuat Anda bergejolak, membuat Anda lemas, membuat Anda rapuh, tidak semangat. Syaitanak. Itu yang merusak Anda. Karena tidak ada dalih lagi dan tidak ada alasan lagi untuk menjadikan Anda tidak betah, tidak semangat di dalam menuntut ilmu, kecuali orang-orang yang khobal, yang akalnya sudah mulai rusak atau akalnya menyeleweng, tidak lurus, tidak ihdinas siratal mustaqim. Dikasih racun mau? Dikasih racun mereka mau, padahal itu racun. Anda bisa menikmati sementara, tapi ingat, sebentar lagi Anda akan mati, Anda akan hancur, Anda akan penyakitan. Dikasih obat pahit, nggak mau, padahal walaupun pahit, kalau Anda minum Anda akan sehat, Anda akan panjang umur, Anda akan selamat.
Nah ini logisnya seperti itu. Dikasih emas nggak mau, malahan nyari besi karat. Besi karat dicari, emas dibuang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hakada. Berarti apapun yang melanda kita berarti itu syaitanak. Syaitan yang ada di dalam jiwa Anda, hawa nafsu yang ada di dalam jiwa Anda, yang membuat merusak Anda, menghancurkan pikiran Anda, menghancurkan cita-cita Anda, bahkan menghancurkan masa depan Anda. Adrakna katsir. Gak usah jauh-jauh, kalian masih berumur belasan ya. Dari kawan-kawan dan teman-teman dari kanan dari kiri, yaitu teman-teman pihak Habib. Adrakna wa ra'ayna wallah. Hasal man hasal, manfaat dari mereka yang manfaat hidupnya, hancur dari mereka yang hancur hidupnya. Makanya Habib selalu bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, kau telah keluarkan aku dari lingkaran syaitan. Alhamdulillah ya Rabb, kau telah tunjukkan aku dari lingkaran yang bisa menghilangkan martabatku. Aku bersyukur kepada engkau, walaupun susah, lelah, pahit dahulu kala, tapi aku mensyukuri karena tujuan inilah tujuan yang begitu indah untuk diriku. Itu Habib bersyukur kalau ngelirik kanan kiri. Mereka teman-teman yang wajib kita hargai. Tapi tanda syukur ada, karena melihat luar biasa ya, dan Allah selamatkan diri ini, bersyukur kepada Allah ya. Coba jikalau engkau tidak tunjukkan kepada diriku ya Allah jalan seperti ini, apalah jadiku? Mungkin aku akan bergelimpangan dengan obat-obatan yang terlarang, mungkin aku akan mabuk-mabukan, mungkin aku akan menjadi anak durhaka yang akan dilaknat, yang lebih hina daripada bajingan. Mungkin kehormatanmu akan habis, mungkin aku akan menjadi terbengkalai, tidak manfaat untuk diriku, keluarga, dan pula tidak manfaat untuk orang lain. Tapi aku bersyukur ya Rabb, ketika engkau tunjukkan hal ini, aku bersyukur. Ternyata hal ini hal yang begitu mulia yang patut aku syukuri. Alhamdulillah ya Rabb, kau selamatkan diriku. Nah ini salah satu yang al-faqir syukuri. Karena ini sesuatu banget yang Allah berikan, yang dimana Allah keluarkan al-faqir dari lingkaran syaitan. Jikalau Allah tidak tunjukkan ini, entah apa jadinya, entah aku akan menjadi apa. Wa ni'mah. Nah ini salah satu syukur yang begitu luar biasa. Lalu Allah kumpulkan di tempat yang mulia, Allah kenalkan dengan guru-guru yang mulia, dan Allah pertemukan dengan orang-orang yang mulia yang begitu banyak jumlahnya tidak terhingga. Dan Allah pertemukan teman-teman sejagat raya dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia ke ujung dunia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu semuanya berkat hidayah dari Allah, dan hidayah tersebut kalau kita tidak rawat akan hilang dan akan cuma-cuma. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Yang satu overdosis, yang satu dakhilus sajan ya, masuk penjara, yang satu keluarganya sudah tidak menerima, kuntang kanting ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Manfaatkan waktu, jangan tergerus dengan hawa nafsu, jangan terbawa dengan syaitan yang menggejolak di dalam hati kita. Selamatkan diri Anda, yang bisa menyelamatkan diri Anda hanya Anda sendiri. Jangan utamakan nafsumu, egomu di bawah perintah guru. Insya Allah kau akan selamat. Tapi kalau kau bawa egomu,
Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Fala yalumana ila nafsa. Jangan gigit jari, jangan jangan gigit jari, jangan menyalahkan orang lain. Salah ada pada diri Anda sendiri. Waktu yang akan menjawab itu semua. Entar kalau orang tuamu tiada, kalau kau sudah 20 tahun ke atas, baru kau akan merasakan. Lihat, itu semuanya ada jawabannya. Maka benahi diri Anda sekarang. Makanya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Masya Allah, luar biasa. Lalu di sini kata Imam Syafi'i, talibul ilmi yahtaju ila salasatin. Penuntut ilmu itu membutuhkan 3 hal. Kalau emang benar-benar Anda ingin menuntut ilmu. Yang pertama, husni dzatil yad, sebaik-baiknya tangan. Jangan pelit jadi thalabul ilm. Ntar kalau Anda tua kelak menjadi orang tua, Anda jangan pelit untuk anak Anda, untuk berbagi kepada anak Anda supaya anak-anak Anda mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ingat, mengeluarkan rezeki untuk anak-anak menuntut ilmu tidak akan mengurangi rezeki Anda. Yang ada semakin luber. Itu yang pertama, husni dzatil yad. Nih, karim tangan. Ntar kalau jadi bapak antum jangan pelit untuk menyekolahkan anak-anak Anda, mendidik anak-anak Anda. Itu jangan pelit. Jangan. Dan yang kedua, watulil umur, dan sepanjang umur. Nuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Sepanjang umur. Watulil umur. Wa yakuna lahu dzakaun, dan wajib mempunyai modal zakat, kepintaran, kecerdasan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya, kepintaran, kecerdasan itu diri Anda yang mengasahnya. Nggak ada orang langsung cerdas, nggak ada. Kecuali tokoh cerdas tuh ada di situ. Itu dari dulu cerdas tuh. Tapi tokohnya yang cerdas, orangnya wallahu a'lam. Orangnya mungkin bisa bego mungkin. Nah, zakat itu kembali kepada kita, bagaimana kita mengasah. Semakin kita asah otak kita, semakin bertambah kecerdasan kita. Semakin kita asah otak kita, semakin bertambah kecerdasan kita. Gak ada zakat itu tiba-tiba cuma-cuma, gak ada. Tapi asah. Semakin kau asah, semakin kuat kepintaranmu. Semakin kau asah, semakin kuat kepintaranmu. Nah, itu dibutuhkan untuk penuntut ilmu 3 hal kata Imam Syafi'i. Masya Allah, luar biasa. Lalu kata Imam Syafi'i, idza kana laka shadiqun fashudda yadaika bih. Dan apabila engkau mempunyai teman yang baik, fashudda, pegang erat-erat. Nyari teman yang baik susah. Nyari teman yang merusak banyak, berentetan. Gak usah dicari juga datang sendiri. Gak usah dicari, datang sendiri. Fashudda, kalau engkau menemukan teman yang baik, jangan dilepain, pegang baik-baik. Benar-benar temanmu. Biasanya gini, teman yang baik itu teman yang pahit. Nih, kalau Anda ingin melihat teman yang baik mana? Yang pahit, yang kadang-kadang mengingatkan Anda, menegur Anda. Ini pahit loh ke hati. Nah, yang pahit-pahit itu yang bikin Anda pahit, itu teman baik. Tapi awas, kalau Anda mempunyai teman janji manis melulu, ngajak enak melulu, waduh hati-hati deh. Siluman kantong itu, hati-hati. Kalau Anda mempunyai teman ngajak enak melulu, asyik melulu, hati-hati. Ini siluman kantong namanya. Biasanya teman yang baik itu yang benar-benar pahit. Anda merasanya pahit, aduh diingetin melulu, padahal itu yang baik, yang tidak ingin Anda terjatuh, yang tidak ingin Anda rusak, yang menginginkan Anda berhasil. Nah, kalau Anda menemukan teman seperti itu, fashudda yadaik bih, ikat tangan Anda, peluk, jangan dilepas. Fa in takhadha sadiqu sa'bun,
Ini kata Imam Syafi'i di zamannya. Karena ittikhadus sahib sa'bun, menghasilkan atau mendapatkan teman yang baik itu sa'bun, sulit. Itu di zaman Imam Syafi'i. Apalagi zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim. Kalau emang di zaman beliau sa'bun untuk menjadi teman yang benar-benar bisa mendukung Anda, sulit. Bagaimana di zaman sekarang? Tafakaru, berpikir. Zaman Imam Syafi'i sulit ya, apalagi zaman sekarang. Allah, bukan 1001 dah, 100.000 satu teman yang baik itu. Kalau Anda sudah menemukan teman yang baik, pasyudda ya dek, ikat, rangkul, pegang, jangan Anda lepas. Makanya teman yang baik itu biasanya banyak dimusuhin. Paham? Kalau kita selalu baik untuk mewujudkan hal yang kebaikan, siap-siap untuk dimusuhin. Tapi ketika musuh-musuh tersebut dewasa, siap-siap untuk dipuji dan mereka merasa kehilangan. Itu teman yang baik. Makanya teman baik itu pada dasarnya biasanya pahit. Gitu tuh. Benar gak? Nah itu teman yang baik. Yang benar-benar selalu mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Nah itu teman-teman yang baik. Ngingetin, kalau kita salah diingetin, kita mau jatuh dirangkul, ya. Kita melakukan sesuatu kalau tidak benar dinasehatin, itu teman yang baik. Emang rasanya pahit, tapi itu akan menjadi obat keberuntungan buat Anda. Ingat, hidup ini panjang, masih panjang. Bukan hanya di umur Anda, tapi sebentar lagi Anda akan berpikir, merasakan hasil rugi atau tidak ruginya bentar lagi Anda akan merasakan. Sekarang Anda merasakan, oh masih muda ya, masih enjoy, oh orang tua masih ada. Ntar kalau kau sudah menjelang kepada umur tua, kalau orang tuamu sudah ada, kau akan nangis darah yang tidak mungkin untuk mengembalikan lagi itu semua. Lalu wa firaqahu sahlun, dan berpisah dengan teman yang baik itu gampang. Tapi mengikat, bersahabat dengan teman yang baik itu sulit. Tapi berpisah dengan teman yang baik itu gampang. Itu mahalnya teman. Luar biasa. Nah lalu kata Imam Syafi'i, lihat, man ta'allama al-Qur'ana jalla fi uyunin nas. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, jalla, mulia, fi uyunin nas, di mata manusia. Kalau Anda mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, jalla fi uyunin nas, Anda mulia, agung, terhormat di mata manusia. Kalau kita melihat orang yang hafal Al-Quran, gimana? Kita kagum nggak? Kagum, masya Allah hafal Quran. Wa man ta'allamal hadis, dan barang siapa yang mempelajari hadis, apalagi menghafal hadis, gawiyat hujjatuhu, kuat hujjahnya, dalilnya. Nggak bakal bisa terkalahkan. Di dalam sisi apapun ada dalilnya. Itu kalau kita memahami, mempelajari dan menghafal hadis. Wa man ta'allama nahwa hiba, barang siapa yang belajar nahwu, memahami nahwu, lugatul arabiyah, hiba, wibawanya besar. Kalau kita ngelihat ahli nahwu nih, udah orang langsung tengkurap aja. Luar biasa. Wa man ta'allama nahwa hiba, wibawa di mata manusia. Kalau di hadapan perkumpulan para ulama, dia udah nomor satunya ya. Wa man ta'allama al-arabiyya riqa tabu'uhu, barang siapa yang mempelajari Arabia, bahasa Arab, rigo, lembut jiwanya yang mempelajari bahasa Arab. Wa man ta'allama al-hisab jazula ra'yuhu, barang siapa yang mempelajari hisab, hitung-hitungan lah. Kalau kita apa tuh, matematika ya. Orang kalau pinter matematika,
jazula ra'yuhu, pandangannya besar, agung, mulia. Wa man ta'allama fiqha nabula gadruhu, barang siapa yang mempelajari fikih, mikdar karakternya itu tinggi di hadapan manusia. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'uhu ilmuhu, barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Wa milaku dzalika kullihi taqwa, dan yang bisa menguasai itu semuanya takwa. Intinya semuanya dengan takwa. Kalau pintar nggak ada takwanya bego, kelihatannya kan begitu. Tuh, man nadufa saubuhu qalla hammuhu, barang siapa yang bersih bajunya, selalu rapi, bukan pakaiannya mahal, bukan, yang bersih di dalam pakaiannya, qalla hammuhu, sedikit humumnya, sumpaknya. Wa man taba rihuhu zada akluhu, barang siapa yang selalu wangi, bersih, zada akluhu, bertambah akalnya, kecerdasannya bertambah. Karena mencium bau-bauan bikin bego, mencium wangi-wangian bikin pintar. Coba deh kalau cium wangi, Masya Allah, otak kita langsung cerdas seketika. Hah? Coba kalau yang bau astagfirullah, lembek, langsung otak kita mengkerut ya. Hah? Luar biasa. Ini perkataan Imam Syafi'i. Luar biasa. Nah, lalu di sini yang terakhir, warawa Syafi'i hadisan apa? Qalal Muzni. Imam Muzni ini muridnya Imam Syafi'i. Tekun dengan Imam Syafi'i. Sam'an wa ta'atan dengan Imam Syafi'i, Imamul Muzni. Beliau ini kal mayyit fi yadil ghasil, seperti mayit di tangan pemandinya ya. Mayit kalau dimandiin gimana? Berontak nggak? Kalau berontak sekampung lari. Ada mayit berontak ya. Mayit kalau udah di tangan pemandinya diam udah, mau digolekin diam udah. Nah, Imam Muzni ini salah satu murid seperti mayit di tangan ghasil di hadapan Imam Syafi'i. Sam'an wa ta'atan, luar biasa. Jiwa, raga, nadi, hati ngikuti Imamul Muzni. Apa kata Imamul Muzni, muridnya Imam Syafi'i? Dakhaltu ala Syafi'i fi illatihi allati mata fiha. Imamul Muzni masuk berjumpa dengan Imam Syafi'i dalam sakitnya, yang dimana sakit itu yang akan menghantarkan Imam Syafi'i kepada kematian, sakit akhir menjelang kematian. Faqultu, lalu aku berkata, kata Imam Muzni, kaifa asbahta, bagaimana hari-harimu wahai imam, wahai guru, wahai tuan, bagaimana harimu? Qala, Imam Syafi'i berkata, asbahtu minad dunya rahilan, pagi ini dari dunia rahilan, aku merasakan akan rahil, aku akan pergi dari dunia, aku akan berpisah dari dunia. Wali ikhwani mufarigan, dan saudara-saudaraku mufarigan, aku akan berpisah dengan mereka. Wali ka'sil maniyati syariban, dan dari minuman maniyah kematian, syariban, aku mulai meminumnya, yang artinya aku sudah merasakan bahwa maniyah kematian itu sudah dekat, sudah aku rasakan. Walisu'il a'mali mulagian, dan dari jelek amal mulagian, aku akan melihatnya Allah. Imam Syafi'i bukan imam masjid, bukan imam masjid Al-Hidayah, bukan, tapi Imam Syafi'i masih berkata walisu'il a'mali mulaqiyan, dengan penuh jeleknya amalku aku akan melihatnya Allah. Masih ngeluh jelek amal Imam Syafi'i. Ini bukan imam masjid, bukan apalagi imam musola, bukan Imam Syafi'i. Masya Allah. Wa 'alallahi waridan, dan kepada Allah waridan, aku akan menuju berjumpa. Fala adri, itu kata Imam Syafi'i, aku tidak tahu. Fala adri aruhi tasiru ilal jannah fa wahanni uha,
apakah ruh ini tasir akan berjalan menuju surga? Maka suatu kenikmatan bagi ruhku itu. Ilan nari fau azziha, apakah ruh ini menuju neraka? Fau azziha, akan aku sedihkan ruh ini. Allah. Imam Syafi'i masih berkata, apakah ruh aku menuju surga? Apakah ruh aku menuju neraka? Allahu akbar. Summa baka, kemudian Imam Syafi'i menangis. Yaqulu, lalu beliau mengucapkan syair, walamma gosa qalbi wa daqat madahibi, walamma, dan ketiga, gosa qalbi, kotor hatiku, wa daqat madahibi, sempit perjalananku, ja'altu raja minni wali afika sulama, ja'altu raja, maka aku menjadikan roja, harapan. Kita masih mempunyai harapan kepada Allah, maka aku jadikan harapan minni, dari diriku, wali afika, dan pengampunanmu wahai Allah, sulama, tangga untuk menuju pengampunanmu. Ta'adzamani dzambi, aku merasa berat terhadap dosaku, kata Imam Syafi'i. Falamma gorontahu, dan ketika aku merasakan berat dosaku, lalu aku gorontahu, aku setarakan, bi'afwika, dengan ampunanmu wahai Allah. Kana afuka a'dhamah, yang dimana ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Famazil tada'afin, dan engkau selalu da'afin, selalu memaafkan wahai Allah, anidzambi, dari dosa. Lam tazal, selalu, tajudu bi'afin minnatan wa takarruman, engkau masih tajud, melemparkan, memberikan, bi'afin, dengan ampunanmu, minnatan wa takarruman, anugerah, dan takarruman, penghormatan diri engkau Allah. Hakada salihin, himmatuhum, melebihi gunung yang ada, karena mereka cerdas. Apa yang perlu aku lakukan untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat? Gak pendek akalnya, gak bakal terpicu dengan nafsu dan syaitan yang ada di dalam diri kita. Gak bakal tuh. Lemah semangat, lemah jiwa, letai letoy ya, enggak. Duhimmatin gawiyah bi'ilmin tasiru kullu syairin lak, dengan ilmu semuanya akan datang kepada engkau, tinggal kau berjuang. Dengan ilmu semuanya akan datang merapat kepada engkau. Bahasa Indonesianya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu bahasa simbolnya. Gak ada orang pengen senang kalau dia tidak menikmati rasa sedih terlebih dahulu. Gak ada. Paham toh? Gak ada orang sukses kalau dia tidak tumpah darah di awalnya, gak ada. Segala sesuatu wajib diperjuangkan. Maka perjuangan yang paling indah di masa kalian, di umur kalian, ini penataan perjuangan dan pembibitan yang indah. Jangan disia-siakan ikhwan. Raih, semangat, hasilkan sesuatu yang luar biasa sehingga engkau terhormat, orang tuamu terhormat, dan engkau bermanfaat buat orang lain. Jangan kau hancurkan masa depanmu demi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, karena segala apa yang kau khayalkan wahai anak-anak muda sekarang, itu semuanya menyebabkan penyakit yang membuat Anda tidak akan panjang umur, yang membuat Anda stop, yang membuat Anda rapuh, yang bahkan yang membuat Anda komplikasi, mungkin penyakit serba ada, dan Anda tidak akan menikmati. Makanya banyak anak-anak muda sekarang, dia bebas, hanya 5 tahun dia menikmati segala-galanya 5 tahun. Setelah itu penyakitan, renta, peot, kurus, mati.
selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Paham? 5 tahun sengsaranya puluhan tahun, udah nggak bisa lagi menikmati segala kemaksiatan yang dia lakukan, nggak bisa, batasnya sebentar. Karena itu akan merongrong jiwa dan raganya, menghancurkan dirinya. Kecuali kita robot, loh kita manusia. Kalau emang dimasukkan ke dalam diri kita hal-hal yang tidak baik, ya selesai, habis badan kita. Benar apa tidak? Allahumma sallim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan Allah jaga kita, dan Allah tenangkan hati kita, dan Allah jadikan kita insyaallah orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.